Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Nur Fitrianti, calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Kali ini saya akan mewawancarai Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Ende 1 tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Mari kita saksikan wawancara saya bersama beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik. Baik, kali ini kami ada tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang bagaimana seorang pemimpin dalam mengambil keputusan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Baik Pak, untuk yang pertama, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Mengidentifikasikan kasus-kasus yang terjadi di lingkungan sekolah perlu penanganan yang serius. Kasus-kasus itu misalnya seperti kekerasan atau perundungan dan lain-lain. Itu kita bisa melakukan dengan cara pendekatan, tapi sebelumnya kita buat dulu identifikasi kasus-kasus mana yang harus kita segera selesaikan sebelumnya. Melalui rapat dewan guru, hal itu bisa dapat kita selesaikan. Dan diharapkan kasus-kasus seperti itu untuk yang akan datang tidak perlu ada dan tidak perlu terjadi di sekolah. Oke, baik Pak. Jadi tentunya di sekolah kita banyak sekali ya Pak yang masalah-masalah yang terjadi di sekolah. Tentunya ada masalah dilema etika dan juga bujukan moral. Tapi kebanyakannya dilema etika ya Pak ya, yang berkaitan dengan kelas juga dan juga guru-guru ya Pak ya. Yang kedua ini Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan. Jadi begini Pak, jadi ada kasus yang sama-sama benar nih yang keduanya. Bagaimana itu kira-kira Bapak bisa menangani atau menjalankan dalam pengambilan keputusan selama ini di sekolah Bapak? Jika ada kasus-kasus yang sama-sama benar, tentu kita bisa kategorikan sama-sama benar, pasti tentu. Tetapi dalam kondisi tertentu pasti beda. Kondisi dengan kondisinya pasti berbeda. Bisa kasus itu menimpa pada oknum yang mungkin oknum atau pada guru, misalnya pada guru yang guru perempuan, berbeda dengan kasus yang menimpa guru laki-laki walaupun kasusnya sama. Tentu penanganan yang kita dahulukan adalah kasus itu yang terjadi, kasus moral yang terjadi pada guru perempuan. Jadi pembedanya di situ, pembedanya pada oknumnya. Kasus yang terjadi pada oknumnya. Kalau dari saya melihatnya demikian. Jadi Bapak itu melihat dari sisi oknum nih. Apakah jadi itu tentang bujukan moral ini. Tapi kalau dengan dilema etika, misalnya kasus ini sama-sama benar ini, misalnya ada misalnya di kelas ini nih Pak ya, ada seorang guru ataupun siswa yang menurut mereka, saya benar melakukan ini. Yang satu pihak bilang, guru bilang benar, murid juga bilang benar, bahwa dia melakukan peraturan itu, misalnya anak didiknya tidak mengerjakan tugas. Si guru ini bilang, itu
tidak boleh karena itu tanggung jawab siswa. Sedangkan siswa bilang, oh saya tidak menerima karena bapak marah-marah saya. Hukuman, karena kita tahu bahwa hukuman secara fisik maupun verbal itu kan tidak patut dicontohi, tidak boleh ya di sekolah. Jadi misalnya sama-sama benar nih, kira-kira bagaimana keputusan yang bapak ambil itu sebagai seorang pemimpin itu bagaimana dalam menangani kasus misalnya seperti ini? Tentu kasus ini akan dibawa ke ranah rapat. Jadi ranah rapat Dewan Guru. Jadi kasus yang seperti ini agak sulit untuk diselesaikan pada waktunya. Tapi melalui rapat Dewan Guru, pertimbangan semua guru bahwa yang mana yang harus kita prioritaskan penyelesaiannya. Nah, jadi untuk waktunya tentu akan berbeda di sisi waktu. Jadi penanganan secara langsung itu agak sulit karena kasus ini sama-sama benar. Ya. Terima kasih Pak. Terus yang ketiga ini Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah yang baik yang sudah Bapak jalankan selama ini. Langkah-langkah yang sudah dilakukan itu setelah mengidentifikasi kasus yang terjadi, itu kasus itu satu kasus yang langsung ditangani, dua kasus yang melalui proses kasus yang langsung ditangani biasanya kasus-kasus yang biasa ya nilai tidak terlalu memberatkan, tidak terlalu berat secara ini. Tapi kasus-kasus yang perlu penanganan itu melalui proses, kita melalui rapat dengan guru dan kasus kita identifikasi, dan sewaktu kita melakukan proses itu nanti mungkin ada kesepakatan apakah kasus itu kita teruskan secara kekeluargaan, memanggil orang tuanya, atau kasus itu bisa dibawa ke ranah hukum, kasus-kasus secara hukum. Kita tidak mengharapkan kasus yang ada di sekolah seperti itu terjadi akan dibawa ke sana. Namun bisa jadi dalam kesepakatan agar terhindar dari kasus-kasus itu akan terjadi kembali, terulang, bisa jadi kita bawa ke sana untuk bisa kasus itu bisa diredam untuk waktu-waktu yang akan datang. Tidak akan terjadi, kita harapkan. Oke, baik Pak, terima kasih. Jadi begini Pak, dilema etika itu pada kasus yang terjadi di sekolah itu tidak perlu membutuhkan penanganan atau hukum yang lebih lanjut, tetapi kalau bujukan moral tentu ada hukum dalam penyelesaiannya. Jadi sekarang kita berbicara tentang dilema etika nih Pak. Dilema etika kejadian yang biasa terjadi sehari-hari di sekolah kita ya Pak ya. Jadi hal-hal apa saja yang selama ini yang Bapak anggap itu paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Iya. Nah, itu dengan cara menyampaikan musyawarah tadi ya mungkin ya. Ya, nasihat, kemudian nasihat, setelah nasihat itu teguran, kemudian peringatan, kemudian yang terakhir mungkin hukuman ringan seperti ya melakukan apa namanya ya menghukum dia dengan apa membersihkan halaman, taman dan sebagainya, hal-hal yang baik. Memberikan seperti apa motivasi untuk pengembangan diri sendiri untuk bagaimana ya supaya lebih baik lagi, bukan hukuman yang memberatkan begitu, tetapi mendidik begitu seperti ini ya. Hukuman yang mendidik seperti membersihkan taman, menyiram taman dan sebagainya, menyiram bunga, hal-hal yang atau menjaga temannya dan sebagainya. Ya baik Pak. Jadi selanjutnya itu apakah Bapak memiliki sebuah
tata kala ataupun jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau mempunyai jadwal khusus nih? Oh, kalau begitu sebentar dulu, atau kapan ini ada waktu yang tepat untuk saya menyelesaikan, atau pada saat itu juga Bapak menyelesaikannya? Ya, sering kebanyakan itu kasus itu langsung diselesaikan pada waktu itu. Kecuali yang seperti yang saya sampaikan itu kasus-kasusnya agak besar, itu bisa diselesaikan dalam waktu-waktu tertentu. Waktu tertentu itu melalui proses tadi. Kasus yang besar. Jadi misalnya ada perundungan dan sebagainya itu antara anak atau tidak diketahui yang satu yang lain, itu bisa dilakukan dalam proses yang waktu tertentu. Tapi kalau kasus-kasus yang sehari-hari sering terjadi itu biasa langsung. Langsung Pak, ya. Oke, sehingga kalau langsung berarti tidak masalah, langsung diselesaikan memang, jadi antara kedua belah pihak ada bisa didamaikan. Oke, baik Pak. Kemudian Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus ini? Iya, dalam hal ini ada. Karena kita sudah membagi porsi, membagi tugas dalam kegiatan di sekolah. Ya. Misalnya guru kelas. Guru kelas itu dia orang yang pertama menangani siswa di kelasnya. Itu dia harus menyelesaikan baik administrasi ataupun kasus-kasus lain itu. Kasus lain seperti itu. Kemudian ada guru pembimbing, pembina, ada guru misalnya guru BP. Guru BP itu memang belum ada di SD, tetapi kita sudah bisa menunjuk guru senior untuk bisa seperti contohnya di sini guru mata pelajaran agama. Itu dia yang memberikan bimbingan moral terhadap Islam. Kemudian yang terakhir mungkin bisa disampaikan kasusnya ke ranah rapat sekolah oleh kepala guru bersama kepala sekolah. Ya baik Bapak. Jadi kalau misalnya masalah di kelas itu bisa mungkin diselesaikan dulu. Iya. Kalau yang mungkin di luar itu bisa lama-lama dengan teman-teman guru yang lainnya, itu mungkin dalam masih lingkungan wilayah sekolah. Kalau di luar, pihak luar mungkin ada Bapak yang bisa membantu penyelesaian dalam kasus dilema etika ini? Iya, di luar untuk sementara kami belum ada. Kami belum komunikasikan dengan komite sekolah tentang kasus itu. Hanya kasus yang ada di sekolah kami sudah menyampaikannya, menyampaikan lewat rapat komite. Tapi ada pihak di luar sekolah yang turut menangani kasus ini belum ada, kecuali pihak-pihak yang berwajib. Seperti contoh lain dari kasus selain kasus moral tadi, ada dilema etika tadi. Contoh yang lain seperti contoh lain saya banding bahwa misalnya ada pencurian di sekolah dan pencurian sekolah itu kita sudah berhubungan dengan pihak lain di luar sekolah untuk penanganannya. Tapi kalau yang itu yang dilema etika ini belum ada. Terima kasih Bapak. Terus yang terakhir nih Pak, dari semua hal-hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Ya, pembelajaran yang penting dari dilema etika ini bahwa sebuah lembaga tentu akan mengalami hal-hal seperti itu. Hal-hal itu tidak mungkin kita lari, tapi kita harus selesaikan dengan bijak.
selesaikan yang bijak. Untuk itu yang penting bagi saya bahwa kasus itu bisa diminimalisir kejadiannya di sekolah, atau juga bisa sama sekali tidak perlu ada di sekolah secara kelembagaan. Untuk itu kita bagi di sekolah, bagi tugas untuk penanganan, seperti jika kasus itu terjadi di kelas, maka sebaiknya guru kelas itu yang bisa menyelesaikan. Dia porsinya sudah lebih umum, maka ada guru yang kita tunjuk untuk menyelesaikan. Jika kasusnya semakin besar, maka akan melalui rapat dewan guru untuk menyelesaikan. Jadi selama ini bagaimana Pak? Mungkin pembelajaran dari kasus-kasus yang dihadapi, bagaimana perasaan Bapak? Memang perasaan galau sih ada, tetapi dengan penuh keyakinan bahwa setiap kasus pasti ada penyelesaian. Dan semua yang baik itu pasti muncul dari satu tangga-tangga atau tahap-tahap yang kita lewat, seperti memulainya dari kasus. Tentu akan kita dapatkan kebaikan yang pasti lebih baik dari kita tidak memulainya dari kasus. Jadi setiap kasus itu yang terjadi sekolah pasti ada pembelajaran tersendiri ya Pak? Ada pembelajaran. Oke, baik. Mungkin itu saja wawancara kita pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak Bapak sudah meluangkan waktu untuk saya, dan juga terima kasih kepada sekolah ini, Kepala Sekolah SD Negeri ND 1 Kabupaten ND, telah dapat saya belajar banyak bagaimana pengambilan keputusan yang bijak dari seorang pemimpin. Oke, terima kasih Bapak. Ya, terima kasih kembali. Saya juga mengucapkan terima kasih atas kunjungannya. Ada sewawancaranya tentang penanganan kasus di sekolah. Memang hal ini perlu kita tangani untuk kedepannya. Dengan cara yang demikian kami diingatkan untuk bisa menangani kasus-kasus seperti ini lebih bijak dan profesional. Untuk kedepannya kita harapkan bahwa kasus itu bisa dikurangi dan tidak akan terjadi. Kami juga mohon maaf jika jawaban-jawaban yang kami berikan kepada Ibu kurang pas, itu bisa mengambil hal-hal yang paling baik, yang terbaik, yang positif untuk bisa dikembangkan untuk kegiatan selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih kembali.